Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, baik. Semuanya masuk ya. Nah, apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Oke, baik. Coba, apakah ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Coba angkat tangan. Wah, semuanya pada hebat ya. Semuanya masih pada ingat tentang materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian bisa mengidentifikasi tokoh pada teks fiksi dan juga bisa mengenal berbagai jenis cerita fiksi. Oke, sekarang coba kalian buka buku temanya. Di situ ada satu cerita fiksi. Nah, di sini Ibu akan membacakan ceritanya. Ceritanya berjudul Asal Mula Telaga Warna. Silahkan simak baik-baik ceritanya ya. Dahulu kala di Jawa Barat, ada seorang raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana, raja terus berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya itu. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik sekali. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati, seluruh rakyat yang hadir terus menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan di air tersebut, mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung itu. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, karena ceritanya sudah selesai dibaca, apakah kalian sudah memahami isi cerita tersebut? Oke, karena semuanya sudah memahami, sekarang coba kalian cermati siapa saja tokoh yang berperan dalam cerita yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Sudah? Ada yang tahu siapa saja tokohnya? Angkat tangan ya. Ya, silahkan Vina. Oke, benar sekali Vina. Jadi ada 4 tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Yang pertama ada raja, yang kedua ada permaisuri, yang ketiga ada anak atau putrinya, yang keempat yaitu ada rakyat. Nah, coba sekarang sebutkan sifat dari
keempat tokoh tersebut? Ada yang tahu? Oke, silahkan Puji. Oke, good job Puji, jawabannya benar banget ya. Nah, coba karena tadi kalian sudah memahami isi cerita dari cerita fiksi yang berjudul Asal Mula Telaga Warna, sekarang coba kalian ingat-ingat lagi cerita sebelumnya yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Masih ingat? Oke, masih. Nah, jadi kedua cerita tersebut yaitu merupakan cerita fiksi. Nah, ada berbagai jenis cerita fiksi, di antaranya ada cerita rakyat, cerpen, dan juga novel. Nah, cerita rakyat sendiri beragam jenisnya, ada cerita jenaka, fabel, dan juga sage. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, coba sekarang kalian cari tahu jenis-jenis dari cerita fiksi tersebut beserta contohnya ya. Kerjakan secara berkelompok. Silahkan kalian buat kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nah, setelah dibuat kelompok, silahkan tulis jawabannya di kertas ya. Ibu beri waktu selama 15 menit. Apakah sudah semua anak-anak? Baik, jika sudah, silakan setiap kelompoknya maju ke depan secara bergantian untuk membacakan hasil diskusinya tadi. Silahkan maju dimulai dari kelompok satu ya. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Hebat-hebat ya. Alhamdulillah karena semuanya sudah selesai membacakan hasil diskusinya di depan teman-teman. Nah, sekarang coba ada yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Ya, silahkan Liza. Oke, bagus sekali ya. Jadi, dari cerita fiksi yang berjudul Asal Mula Telaga Warna, amanat atau hikmah yang bisa kita ambil, yaitu kita sebagai anak harus selalu berbakti kepada orang tua, dan jangan jadi anak yang sombong dan manja dengan kekayaan yang dimiliki, karena semua kekayaan yang dimiliki sekarang itu adalah hanya titipan dari Tuhan saja. Nah, ini ada soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan di rumah. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Baik, oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Oke, baik. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu memohon maaf apabila ada perkataan Ibu yang tidak enak, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.